Hai teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Kita kembali melanjutkan kisah sebelumnya ya, yaitu Light Novel Mushoku Tensei. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini agar lebih ramai. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju videonya. Cerita di bab 5 chapter 9 dimulai pada saat musim dingin di kerajaan Ranoa. Terlihat seluruh bagian kota sihir Syariah dan kerajaan Ranoa semua tertutup salju. Rudeus tiba-tiba menerima surat. Setelah dibuka, ternyata surat itu dari Soldat Heckler. Bagi yang tidak tahu, Soldat adalah petualang peringkat S dan menjadi pemimpin dari party Steep Leader. Rudeus beberapa kali pernah bergabung dengan party itu ketika masih menjadi seorang petualang. Di dalam surat itu dituliskan bahwa Soldat sedang berada di Ranoa untuk menghadiri pertemuan antar klan. Oke, klan di sini berbeda dengan party ya. Klan adalah organisasi yang terdiri dari beberapa party. Biasanya klan akan menjalankan misi yang lebih sulit dan membutuhkan banyak orang. Sedangkan party yang dipimpin Soldat tergabung dalam klan Thunderbolt. Dikarenakan Soldat berstatus petualang peringkat S, jadi kedudukannya di klan tersebut yaitu sebagai eksekutif. Dia wajib datang meskipun hubungannya dengan pemimpin klan terbilang tidak cukup baik. Mereka berkumpul untuk membuat rencana program klan kedepannya. Hal itu perlu dilakukan karena klan Thunderbolt termasuk klan yang besar. Jadi mereka perlu merencanakan program kerja secara sistematis. Soldat menyadari bahwa Rudeus sedang berada di Ranoa. Dia berpikir ini kesempatan bagus untuk bertemu kembali setelah beberapa tahun berpisah. Hubungan Rudeus dan Soldat memang cukup akrab. Meskipun tidak seakrab teman lama, bisa dibilang ajakan Soldat untuk bertemu pasti mengandung alasan tertentu. Rudeus menduga bahwa alasan lain Soldat mengajaknya bertemu pasti ingin berjumpa dengan Tante Girang Elinalis. Rudeus mempunyai ide untuk mengajak Elinalis dan Cliff. Dia ingin menunjukkan kemesraan mereka berdua kepada Soldat. Selain Elinalis dan Cliff, Rudeus juga berusaha mengajak Fitz, namun Fitz berhalangan karena harus mengawal Putri Ariel. Rudeus akhirnya hanya bersama Cliff dan Elinalis. Dalam perjalanan menuju guild petualang, Cliff bertanya kepada Rudy apa yang Rudy ketahui tentang kutukan. Yap, Cliff sedang melakukan penelitian terhadap kutukan. Hal itu mungkin dia tujukan untuk Elinalis. Bagi yang belum tahu, Cliff sangat tergila-gila dengan pesona nenek Elinalis. Bahkan mereka telah menikah. Ya, di sini Elinalis memang terlihat muda, tetapi sebenarnya umurnya sudah ratusan tahun. Mendengar pertanyaan Cliff tentang kutukan, Rudy mencoba mengingat-ingat. Dahulu dia pernah mendengar tentang kutukan ketika masih ada di benua iblis. Rudeus pun teringat bahwa dulu Hitogami pernah menceritakan bahwa Orsted mempunyai kutukan. Selain itu, Hitogami juga mengatakan bahwa Laplace juga mempunyainya. Bahkan, Laplace menyalurkan kutukannya kepada tombak yang digunakan Rasupart. Hal itu menyebabkan Rasupart menggila pada perang Laplace, sampai-sampai mereka membantai keluarganya sendiri. Mendengar Rudeus bercerita tentang Rasupart membuat Cliff penasaran. Dia bertanya kebenaran cerita Rudy. Tapi sebelum dijawab oleh Rudy, Cliff langsung mengatakan dia paham bahwa suatu kutukan dapat ditempatkan pada suatu benda. Cliff adalah orang yang jenius. Dia selalu memikirkan hal-hal yang hampir mustahil. Dan luar biasanya dia selalu optimis dengan apa yang dia pikirkan. Contohnya saja masalah kutukan ini. Dia sangat yakin akan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan Elinalis cepat atau lambat. Rudy kembali mengingat sesuatu. Dia berpikir jika ada orang yang bisa mentransfer kutukan, kenapa tidak ada orang yang mencoba mentransfer kutukan Miko dan menggunakannya? Mendengar kata-kata Rudy, Cliff jadi bingung. Rudy kembali menjelaskan bahwa Miko mempunyai aliran mana yang aneh sejak dia dilahirkan. Dia juga memiliki kemampuan yang unik dan kemampuannya juga dianggap sebagai kutukan. Elinalis pun terkejut dengan cerita Rudy. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui Miko itu siapa, ya dia adalah karakter yang dipanggil anak dewa. Dia pertama kali muncul yaitu ketika diselamatkan Eris selama penaklukan Goblin. Miko diselamatkan dari sekelompok pembunuh. Dia dikatakan mempunyai kekuatan yang dapat melihat ingatan seseorang dengan cara menatap mata mereka. Kekuatan itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Oke, baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Melihat Elinalis yang tidak mengetahui cerita tentang Miko, Rudeus pun merasa jengkel dengan Hitogami karena telah memberitahunya informasi yang sulit dipahami orang lain.
Rudeus berharap semoga Cliff tidak terlalu percaya dengan ceritanya yang dia dapat dari Hitogami. Namun, setelah mendengar cerita Rudeus, Cliff berterima kasih dengan Rudeus. Dia terlihat seperti menemukan sebuah petunjuk. Rudeus hanya menjawab sama-sama, sambil bergumam bahwa sebenarnya dia juga sedang memiliki kutukan yang membuat burung kesayangannya tidak dapat berkicau. Setelah sampai di kuil petualang, Soldat terlihat gembira melihat Rudy. Ekspresi Soldat membuat dia bertanya-tanya. Sekarang dia sedikit ragu dengan dugaannya yang mengira Soldat ingin bertemu dengan Elinalis. Mereka pun pergi ke restoran terdekat untuk makan-makan. Pada saat itu, Soldat dan partinya mendengar bahwa Elinalis telah menikah dengan Cliff. Hal itu membuat mereka terkejut. Dia tak menyangka pelacur seperti Elinalis akan menikah. Ya, tentu saja ketika mendengar ajikan Soldat terhadap Elinalis, Cliff pun naik pitam. Namun ketika emosinya telah mencapai titik didih, Elinalis dapat menenangkan Cliff dengan mudah dan mengubah topik pembicaraan. Rudeus dalam hati memuji kemampuan Elinalis yang dapat dengan mudah mengendalikan situasi. Yap, Elinalis memang mempunyai keunggulan dalam mengendalikan kebencian. Dia tak pernah terlihat marah besar. Tapi mungkin kalau hanya sekedar jengkel, dia pernah. Satu-satunya orang yang membuat Elinalis jengkel adalah Paul. Topik pembicaraan pun dirubah dengan membahas baju yang dikenakan oleh Rudeus. Soldat mengatakan dengan pakaian seperti itu, Rudeus bisa dianggap sebagai pemula. Menanggapi perkataan Soldat, Rudeus lantas mengatakan, "Kalau begitu, bagaimana jika aku benar-benar bertingkah layaknya seorang pemula dan membawa barang-barang lagi?" Kata-kata Rudy memang sesuai dengan sikap Soldat ketika pertama kali bertemu dengan Rudy. Saat itu, Soldat meremehkan kemampuan Rudeus dan menyuruhnya membawa barang-barang. Namun akhirnya Rudeuslah yang menyelamatkan Soldat. Kemudian topik beralih tentang cerita ketika berpetualang. Cerita itu dapat membuat Cliff melupakan amarahnya. Ternyata Cliff mempunyai cita-cita untuk menjadi petualang. Setelah mereka selesai makan, datang seorang utusan klan untuk menemui Soldat. Dia mengatakan bahwa pemimpin klan melakukan pertemuan lain yang harus dihadiri Soldat. Soldat sedikit jengkel. Baginya itu sangat mengganggu reuninya dengan Rudeus. Bahkan sebelumnya mereka sudah mengadakan pertemuan. Namun tak bisa dipungkiri, Soldat pun berpamitan dengan Rudeus untuk menghadiri pertemuan itu. Setelah bercakap-cakap dengan Soldat tadi, Elinalis ingin menunjukkan skill petualang miliknya kepada Cliff. Menurut Rudy, itu adalah ide yang bagus untuk mengajari pemula. Para anggota Steep Leader yang sudah hampir meninggalkan restoran tampak mendengar perkataan Elinalis dan mereka tertarik untuk ikut. Tampaknya Cliff semakin dekat menjadi seorang petualang. Rencananya mereka akan mengambil misi kelas A sembari mengajari Cliff cara menyelesaikan misi. Ketika Rudeus ditanya tentang keikutsertaan, Rudeus menolaknya. Dia lebih suka mengajari Cliff sihir bersama beberapa penyihir lainnya. Selain itu, Rudeus juga hanya izin selama 1 hari kepada Nanahoshi Shizuka. Nanahoshi adalah perempuan yang bersama Orsted ketika Orsted hampir membunuh Rudy. Rencananya, Rudeus akan melakukan praktik mana bersama Nanahoshi. Rudeus akhirnya pulang ke akademi dan berpisah dengan yang lainnya. Namun, melihat masih ada waktu luang, dia memutuskan untuk mampir ke pasar. Setelah berdiskusi dengan Cliff, dia mulai tertarik dengan benda sihir dan peralatan sihir. Tetapi dia tahu bahwa harga peralatan dan benda sihir terlalu mahal. Jadi dia berencana untuk melihat-lihat saja. Sebenarnya Rudeus sempat bingung ketika pertama kali mengetahui tentang benda sihir dan peralatan sihir, karena sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Ya, peralatan sihir adalah benda yang memiliki lingkaran sihir pada suatu sisi. Dan ketika penggunanya merapalkan mantra, mananya akan mengalir pada benda tersebut, kemudian mengaktifkan sihir. Selama penggunanya memiliki mana yang masih tersisa, peralatan sihir bisa digunakan berkali-kali. Biasanya peralatan sihir adalah benda buatan manusia, sedangkan benda sihir adalah benda yang telah diresapi mana, sehingga memiliki kemampuan tertentu. Penggunanya harus melakukan langkah yang benar untuk mengaktifkan efeknya. Benda ini hanya bisa digunakan beberapa kali per hari. Tetapi mana yang ada pada benda sihir dapat dipulihkan berkali-kali. Menurut Rudeus, benda sihir lebih berguna karena tidak menghisap mana pemiliknya dan tidak butuh mantra untuk mengaktifkannya. Kebanyakan benda sihir didapatkan dari Dugeon. Efeknya pun beragam. Hal itulah yang membuat benda sihir dihargai sangat mahal. Sebenarnya Rudeus tak memiliki masalah jika ingin menggunakan peralatan sihir.
karena kapasitas mana Rudeus bisa dikatakan unlimited. Dia bisa menggunakan alat sihir apapun, termasuk alat sihir yang mengonsumsi banyak mana. Di tengah kesibukan Rudy melihat-lihat, dia bertemu dengan Luke dan Fitz. Mereka sedang mengobrol di depan toko pakaian. Rudy teringat bahwa Fitz Senpai menolak ajakannya karena alasan akan mengawal sang putri. Namun, Rudy heran, kenapa Fitz malah berduaan dengan Luke? Rudy mempertanyakan tanggung jawab mereka sebagai pengawal sang putri. Rudeus menyapa mereka. Ketika Luke mendengar suara Rudeus, wajah Luke mengkerut. Rudeus mengira mungkin Luke tidak menyukai Rudy karena kepopulerannya. Rudy beralih menyapa Fitz, namun dia merasakan seolah-olah dia bukanlah sosok Fitz. Rudy pun berkata bahwa dia melihat Fitz tampak berbeda. Mendengar perkataan Rudy, Fitz menatap Rudy dengan kaget. Ketika Rudy menatapnya, Fitz langsung memalingkan wajahnya. Lalu Luke langsung berdiri di depan Fitz dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Luke bertanya dengan nada bicara yang tenang, tatapan mata yang cukup kuat namun dengan suara yang kaku. Melihat hal itu, Rudy jadi beranggapan mungkin rayuan gombal Luke bisa mempengaruhi lelaki, dan saat ini mereka sedang berkencan. Rudy jadi berpikir, status mereka adalah sebagai pengawal kerajaan, dan apabila kasus homoseksual terungkap ke publik, maka itu bisa menjadi aib. Luke pun berterima kasih pada Rudy karena telah menyapa mereka, dan berkata bahwa Fitz tidak bisa bicara apabila sedang bekerja. Mendengar perkataan Luke dan ekspresi wajah Fitz, Rudy sadar bahwa mereka mencoba mengusirnya. Rudy tetap masih bingung apa yang sebenarnya terjadi, namun dia memutuskan untuk pergi pulang ke Akademi Ranoa. Setelah sampai di akademi, Rudeus merasa dia perlu curhat tentang apa yang baru saja dia lihat di pasar. Ya, di sini Rudy masih berpikir Luke dan Fitz adalah pasangan homo. Tetapi dia ingat bahwa Zanoba sedang pergi ke guild sihir untuk melakukan penelitian tentang Miko. Mungkin Julie juga pergi bersama Zanoba. Rinia dan Pursena mungkin dia hanya akan menertawakan curhatan Rudy. Sedangkan Elinalis sedang pergi dengan Cliff. Badi-Gadi juga tidak ada di sekolah saat ini. Ya, melihat situasi seperti itu, akhirnya dia memutuskan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dia berpikir, andaikan ada buku yang menceritakan tentang Badi-Gadi dan Kishirika, mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak dan moodnya akan kembali membaik. Setelah sampai di perpustakaan, dia menyapa penjaga perpus yang terlihat sudah mulai hafal dengan muka Rudeus karena sering ke sana. Rudeus pun masuk dan terkejut setelah melihat di sana ada Fitz Senpai. Rudeus menghampirinya dan Fitz menyapanya dengan senyuman malu-malu. Rudeus terus menatap wajah Fitz dengan serius. Dia berpikir, ini adalah Fitz yang sebenarnya. Pakaian dan auranya pun sama dengan yang dia kenal. Dia menyadari bahwa ada yang salah. Dia merasa tadi dia memilih jalan terobosan untuk pulang dari toko tempat dia bertemu Fitz dan Luke. Tapi anehnya kenapa Fitz sudah berada di perpus lebih dulu? Rudy bertanya, kenapa tadi kau seakan tidak suka melihatku? Muka Fitz berubah menjadi mode serius dan mengatakan, ya sebenarnya aku mengawal Putri Ariel. Aku tidak berbicara pada siapapun. Bagaimanapun juga aku adalah Fitz sang pendiam. Kau sendiri tahu bahwa suaraku seperti anak kecil. Aku khawatir jika orang lain meremehkanku. Jadi saat aku berada di depan umum, terutama saat mengawal Putri Ariel sama, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Rudy kembali bertanya, tapi aku tidak melihat Putri Ariel. Fitz kembali menjelaskan bahwa Putri Ariel berada di toko sebelahnya, yaitu toko langganan kami. Kami bukan satu-satunya orang yang mengawalnya. Para penjaga lainnya juga mengawal dan mengamati dari kejauhan. Kami menggunakan suatu formasi. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ya, seperti itulah perkataan Fitz. Rudy hanya menjawab, oh, jadi begitu. Lalu dia meminta maaf karena telah menyapa Fitz. Dan Fitz membalas, tidak apa-apa. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa meladeni Rudy di tempat umum. Sebenarnya, Rudy curiga dengan jawaban Fitz yang begitu lancar layaknya robot. Dia menyangka bahwa Fitz telah menyiapkan jawaban itu sebelumnya. Rudy pun berpikir, mungkin Ariel menggunakan suatu cara untuk menyerupai Fitz, dan dia harus diam karena suaranya tidak bisa berubah, serta warna bola matanya juga tidak bisa dirubah. Jadi Fitz yang di toko selalu memalingkan wajahnya dari Rudeus. Hal itu dilakukan agar penyamarannya tidak terbongkar. Rudeus yakin dengan asumsinya.
Dan jika asumsinya benar, maka Fitz tidak membencinya. Karena Rudeus yakin dia tidak melakukan hal yang menyakiti hatinya. Rudeus kembali meminta maaf kepada Fitz karena telah berpikir bahwa Fitz membencinya. Sambil menggaruk bagian belakang telinganya, Fitz tersenyum dan berkata, "Mana mungkin aku membencimu?" Melihat itu, hati Rudeus jadi berdegup kencang. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa lelaki bisa semanis Fitz? Apakah dia benar-benar lelaki? Wah, sebentar lagi terbongkar nih. Ya, sebenarnya ini sudah ada di manganya ya, tetapi kami tetap membuat versi light novelnya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai jumpa.